Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahiba'il kiram, insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca nasyid kisah Rasul secara lengkap. Kisah Rasul secara lengkap ada 33 bait. Udah dapat semua? Pastikan setiap yang hadir pegang satu lembar. Kalau ada yang belum dapat, minta saja ke petugas. Yang belum dapat nanti diberikan. Jadi nanti pembacaan kisah Rasul akan dipimpin oleh Ustadz Kembar, Ustadz Adi dan Alwi. Hanya di sini ada tambahan yang perlu kita sampaikan supaya pembacaannya lebih berkah. Nanti ditambah dengan sholawat. Adi Alwi, perhatikan, sebelum inilah kisah sang Rasul ditambah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis itu inilah kisah sang Rasul dan seterusnya. Selalu tambah pakai sholawat. Nanti dites aja dulu ya. Nah, kemudian ini Rohatil Atyar ini kita baca hanya setiap 11 bait. Sebab kalau baca bait Rohatil Atyar 3 jam baru selesai. Jadi baca dulu 11 bait. Itu pun kita baca kurang lebih hampir 1 jam baru selesai ya kawan. Nah, tapi saya minta semua baca, semua ikut melantunkan. Tapi melantunkan dengan suara yang sahdu, yang enak. Jangan melebihi suara pimpinan daripada bacaan. Jadi biar Ustadz Adi dan Ustadz Alwi dengan mic-nya memimpin. Dan jangan ada yang pegang mic selain Ustadz Adi dan Alwi. Jangan ada nanti ada yang lain pegang mic ikut bersuara. Karena suaranya belum tentu seirama. Nah, itu yang kita ingin ingatkan. Nah, jadi kita baca ini semua. Kalau Anda baca dengan tenang, Anda akan paham isinya, Anda akan istifadah, mendapat manfaat dan faedah. Karena isinya ini adalah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca Rawi Maulid itu sebetulnya sejarah Nabi. Cuman karena kita baca dalam bahasa Arab, banyak umat yang tidak paham. Nah, karena itu di majelis kita bahasa Arabnya kita baca. Tadi sudah kita baca burdah, rutin kita baca burdah di sini. Tapi untuk apa? Ziyadatul fawaid, supaya ada tambahan faidah yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Kita baca juga bersama dalam bahasa Indonesia. Insya Allah. Udah tahu kan nadanya semua kan? Rohatil atyaru tashdu. Ya, cukup, bagus. Ustadz Haris jangan di belakang. Ustadz Haris Ubaidillah maju ke depan, lewat samping. Ustadz Haris Ubaidillah, tadi kita lihat ada Habib Hamid mana? Jangan di belakang, lewat samping. Masih ada tempat kosong di depan. Kemudian coba kita tes lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Bisa. Bagus. Coba sekarang tes inilah kisah sang Rasul dengan selawatnya. Coba Ustadz Adi Alwi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh. Suka duka. Jadi karena sudah masuk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka dukanya sekali. Biasanya kan 2 kali, karena pertamanya diganti dengan sholawat. Itu penting ya kawan. Jadi supaya tidak terlalu panjang juga. Bisa Adik Alwi ya? Bisa. Coba kita tes lagi semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Alhamdulillah, insyaallah kita baca bersama. Baik, sebelum kita baca bersama, tadi kita sudah sama dengarkan pelajaran demi pelajaran dari Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid, begitu juga dari Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, dan terakhir tadi dari Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, di mana terakhir tadi Habib Hanif membahas soal tabarruk dengan rambut Nabi. Sudah dengar? Sudah dengar? Paham? Jadi tabarruk itu bukan bid'ah, tabarruk itu bukan musyrik. Tabarruk itu dengan peninggalan Nabi dicontohkan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kalau para sahabat bertabarruk, saya mau tanya yang ada di sini, mau tabarruk tidak? Mau tabarruk? Mau tabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau tidak? Betul? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif salah satu peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi banyak. Ada baju perangnya, ada jubahnya, ada imamahnya, ada pecinya, ada sendalnya, kemudian ada pedangnya, saudara. Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh kenapa kok bisa ada di Turki? Nah sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul. Dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan. Nah, oleh perorangan. Dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut seperti pada saat di Hudaybiyah waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan, begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah jadi memang sahabat tabarruk, ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan, dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat. Lihat gak tadi? Ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya, ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya, kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi amanatkan,
bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah ini banyak terjadi di kalangan ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda ke Turki, Anda ke Yaman, Anda ke Mesir, Anda ke Syria, saudara, nah, itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan tersebut. Dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok rambutnya panjang? Iya. Rambut tersebut setiap 6 bulan 1 tahun sekali terus memanjang ya ikhwan. Nah jadi kalau dia manjang nanti dipotong 2 saudara, nanti manjang lagi ya ikhwan. Sehingga tidak habis-habis untuk turun-temurun dimiliki oleh para ulama. Nah ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut ya ikhwan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol. Kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya. Jadi dia punya rambut terurai ke bawah. Botolnya bulat ya ikhwan. Nah kalau yang ini ditaruh semacam kotak kayak akuarium. Di bawahnya ditaruh itu ada bulu ya ikhwan. Kemudian ditaruh rambut kita punya Nabi. Nah ini ada beberapa puluh lembar, yang tadi lebih banyak. Nah ini dimiliki oleh beberapa ulama masyayikh di Madinah saudara, begitu juga di Mekah, bahkan di Yaman, di Mesir, di Emirat, di Dubai, saudara, di mana-mana banyak yang memiliki rambut tersebut. Nah kemudian saudara ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah ini sertifikatnya seperti ini. Nah, ini dari khatamnya ini ya ikhwan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditandatangani oleh beberapa, yaitu daripada penanggung jawabnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Jadi yang tadi kita lihat itu di foto, ini ada sertifikatnya bukan tidak ya ikhwan. Nah kemudian salah satu pemegang rambut tersebut, saudara, mengamanatkan beberapa lembar rambut ke salah satu sayyid di Madinah. Ke salah satu sayyid As-Segaf di kota suci Madinah. Nah kemudian saudara, ala kulihal, saudara, pucuk di kita ulam tiba, saudara, tanpa kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Saudara, akhirnya sayyid yang di Madinah ini yang dapat beberapa lembar rambut tadi, saudara, menghadiahkan kepada saya 1 lembar rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya 1 lembar. Tapi jangan lupa, tadi sahabat Nabi mengatakan apa yang dikatakan oleh Habib Hanif, diceritakan 1 lembar rambut Nabi lebih aku suka daripada seisi dunia. Tapi tentu kalaupun kita dapat apa saja peninggalan Nabi yang kita dapat,
wajib dijaga. Itu amanat, wajib dijaga dengan baik, wajib dijaga dengan adab, dengan sopan. Karena itu peninggalan bukan sembarang manusia, tapi manusia yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kita letakkan di depan, saudara. Kita berharap agar semua yang hadir di sini ikut bertabarruk dengan wujud rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja ini kita letakkan karena sebentar lagi kita akan baca kisah Rasul dan kita lanjutkan dengan mahal qiyam. Tadi belum mahal qiyam kan? Kita lanjutkan dengan mahal qiyam. Insya Allah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan ya ikhwan. Jadi memang kalau tanya bagaimana ini bisa dapat, saudara, saya beberapa kali mencium rambut Nabi, tapi melalui tabung. Saya 2 kali ke Turki, saya temui ulama yang punya rambut Nabi. Saudara, waktu itu Kiai Sobri juga ikut dengan saya waktu di Turki. Habib Hanif juga ikut. Kemudian kita ditunjukkan, kita cium, tapi tentu di dalam botol, saudara. Tapi walaupun di dalam botol itu keberkahan udah luar biasa. Kemudian begitu juga 2 kali saya di Turki, saya temui orang yang punya rambut Nabi. Kemudian di Madinah juga kita pernah mencium rambut Nabi. Dan satu lagi di Sewon, yaitu di Al-Habsyi. Nah, kita juga pernah mencium rambut Nabi. Nah, saat itu saudara, saya masih ingat betul, terlintas saja saya minta, ya Allah, betapa indahnya kalau selembar aja kita punya. Kalau selembar, saya enggak minta sama si ulama, karena ini memang bukan buat diperjualbelikan. Saudara, kan kalau kita minta juga enggak mungkin, karena itu memang disimpan untuk tamu-tamu. Cuman ketika nyium, seterlintas, ya Allah, indah banget kalau dapat selembar nih. Indah banget dapat selembar. Akhirnya kita baru dapat ini 2 minggu yang lalu ya kawan. Jadi 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya dikontak dari Madinah. Kemudian yang bersangkutan berencana menghadiahkan kepada saya 1 lembar dan ditulis dalam suratnya. Cuman bagaimana cara ngirimnya? Ini ngirimnya juga mesti hati-hati. Nggak hati-hati yang bawa bisa kangen juga merambut Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya rambut ini direndam di dalam minyak wangi yang luar biasa wanginya ya ikhwan. Kemudian minyak wangi itu yang dikirimkan kemari. Jadi orang nggak ada yang tahu, yang bawa pun nggak tahu kalau di dalamnya ada rambut Nabi ya ikhwan. Nah, akhirnya sampai kepada kita, kemudian kita keluarkan, kita cuci dengan air zam-zam dan kita taruh di kotak saat ini, dan sengaja saya tutup supaya nggak bisa dibuka ya kawan. Sebab ini hanya selembar, kalau terbang saudara atau hilang saudara berarti kita tidak menjaga amanat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ceritanya, hanya itu saja. Jadi kita nggak minta kepada siapapun, kita nggak beli, kita hanya mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya juga nggak serius-serius amat, karena kita tahu dari mana siapa yang mau ngasih kita ya ikhwan. Kita pikir siapa yang mau ngasih kita ya ikhwan, cuman minta, ya Allah indah banget nih kalau selembar ada aja nih kita punya nih. Itu udah bertahun-tahun. Dulu waktu ke Yaman tahun berapa Habib Hanif yang ketemu di Sewon? 10 tahun ada ya. Yang 2012, iya 2012 ya 10 tahun yang lalu. Ke Turki juga waktu sama Hanif 2017, iya. Jadi saya pernah cium rambut Nabi itu di Yaman, di Madinah, dan di Turki. Sama, saya setiap nyium tuh pengen begitu. Pengen, ya Allah indah banget nih. Kalau kita punya selembar aja selembar. Biar dikit juga dapat, benar-benar dikasih selembar ya kawan. Alhamdulillah. Kalau tahu doa kita diterima, kita minta 100 lembar saudara. Kita nggak yakin berdoa kita, makanya kalau doa mesti yakin. Ini teguran juga buat kita, minta selembar dikasih selembar. Padahal Allah mampu ngasih banyak lembar, tapi karena mintanya 1 Allah kasih. Tapi ini pun sebagaimana dikatakan sahabat, udah lebih bagus daripada seisi dunia. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, barakah, maghfirah,
untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pegang kertasnya sekarang semua, kisah Rasul. Silakan Adi Alwi dan grupnya semua dimulai. Rame-rame dimulai. Biar Rohatil Atyar dulu dibawa, habis itu kita sambut dengan Rohatil Atyar dan terus kita baca seluruhnya. Silakan.